تحكي عن ضيف جديد يمنعك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Mendirikan sholat fardu adalah rukun Islam yang kedua. Wajib bagi setiap muslim yang masih hidup dan berakal. Ada 5 sholat fardu dalam sehari semalam, yakni maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Sholat fardu tidak dilakukan di sembarang waktu, melainkan telah ditetapkan waktunya masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Dewasa ini, mayoritas kaum muslimin menjadikan kumandang azan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Jika tidak terdengar azan, jamlah yang menjadi patokan. Jika tidak ada suara azan dan jam, bagaimana? Pasti pada bingung, bukan? Bayangkan jika kita terdampar di tempat yang demikian. Lantas bagaimana cara Nabi dan para sahabat dulu memperkirakan waktu ketika tidak ada teknologi berupa jam? Apa patokan sebenarnya untuk mengetahui waktu sholat? Patokannya adalah posisi matahari. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat fajar. Berdasarkan ayat ini, kita akan mulai pembahasannya dari salat zuhur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu salat zuhur masuk apabila telah tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Matahari terbit dari timur dan terus bergerak ke arah barat. Ketika memasuki tengah hari, matahari akan berada di puncaknya, tepat di atas kepala kita. Saat ini adalah waktu yang terlarang untuk salat. Kurang lebih 15-20 menit kemudian, tatkala matahari sudah sedikit bergeser ke arah barat, saat itulah waktu zuhur masuk. Cara mengetahuinya cukup dengan melihat bayangan kita. Saat matahari tepat di atas kepala, bayangan akan mengarah ke bawah kaki kita. Tetapi saat matahari sudah bergeser ke barat, otomatis bayangan kita akan berada di timur. Dan sebagaimana bunyi hadisnya, waktu zuhur berakhir ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya. Lanjutan hadisnya, waktu zuhur sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu sebelum datangnya waktu asar. Saat bayangan sudah sama tinggi dengan bendanya, waktu zuhur pun berakhir. Kira-kira 10 menit kemudian, tatkala bayangan suatu benda sudah sedikit lebih panjang dari bendanya, saat itulah waktu asar masuk. Waktu salat asar berakhir ketika matahari akan terbenam. Namun waktu idealnya atau afdolnya adalah sebelum cahaya matahari menguning. Sebagaimana lanjutan hadis sebelumnya, dan waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Adapun saat matahari mulai menguning hingga akan terbenam, ini adalah waktu yang makruh atau tidak elok untuk mengerjakan sholat asar. Ketika matahari sedang proses terbenam, ini juga merupakan waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Tatkala matahari telah terbenam sepenuhnya, saat itulah waktu maghrib masuk. Lanjutan hadis sebelumnya, dan waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang mega merah atau syafaq. Ketika temaram senja telah lenyap sepenuhnya, maka berakhirlah waktu maghrib. Tatkala sinar matahari telah hilang total, masuklah waktu malam. Saat itulah berakhirnya waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Waktu sholat isya adalah sepanjang malam, dimulai sejak hilangnya temaram senja atau syafaq hingga munculnya temaram pagi atau fajar shadiq. Namun waktu afdalnya adalah setengah malam pertama. Sebagaimana lanjutan hadis sebelumnya, dan waktu isya adalah sampai tengah malam yang pertengahan. Adapun setengah malam lagi hingga waktu subuh adalah waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat isya. Namun justru waktu yang utama untuk melakukan sholat tahajud, terutama di sepertiga malam terakhir. Lanjutan hadisnya, dan waktu subuh adalah mulai fajar menyingsing sampai menjelang terbitnya matahari.
Ketika waktu malam berakhir, ditandai dengan muncul kembalinya cahaya matahari atau yang disebut fajar shadiq, maka masuklah waktu sholat subuh. Dan waktu subuh berakhir ketika matahari akan terbit. Ketika matahari sedang proses terbit, ini juga merupakan waktu yang terlarang untuk sholat. Setelah matahari terbit sepenuhnya dan lepas dari landasannya hingga setinggi tombak, maka masuklah waktu sholat duha. Dan waktu duha berakhir ketika matahari sampai pada puncaknya lagi di tengah hari. Itulah waktu-waktu sholat yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Sangat mudah mengenalinya, bukan? Posisi mataharilah yang sebenarnya menjadi patokan masuknya waktu sholat. Sederhananya, zuhur masuk saat matahari telah bergeser ke sisi barat. Asar masuk ketika bayangan benda sedikit lebih panjang dari bendanya. Maghrib masuk ketika matahari telah terbenam seluruhnya. Isya masuk ketika cahaya merah senja di langit menghilang, dan subuh masuk ketika cahaya fajar mulai merekah. Hal ini tentu sangat bermanfaat manakala kita berada di suatu tempat yang tidak ada azan dan tidak ada jam. Dan dalam semua waktu sholat tersebut, yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Inilah amalan yang paling dicintai Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam melakukannya. Amin ya rabbal alamin.